Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Mahran Rahmani dalam program studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 dengan NIM 17016220001. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan membawakan sidang skripsi dengan judul Analisis Kausalitas antara Konsumsi Energi Fosil, Pertumbuhan Ekonomi, dan Foreign Direct Investment di negara-negara ASEAN. Metode yang saya pakai adalah ARDL Pullman Group dengan kausalitas Dumitrescu Chuhurlin dalam framework Toda Yamamoto. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Siti Fatimah Zahra SEI, ME, dan Profesor Dr. Sri Indah Nikansari, SE, MSI. Oke, adapun alur pembahasan saya adalah saya akan memulai dengan bab 1 di pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, dan bab 4 nanti akan ada hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah penutup. Latar belakang yang saya ambil adalah bagaimana dilema energi fosil di dunia, khususnya di negara-negara ASEAN pada saat ini. Walaupun kita sudah mengkomitmenkan iklim global dalam perjanjian Paris Agreement dan Glasgow Pact yang menargetkan kenaikan suhu kurang dari 1,5 derajat Celcius. Padahal lebih dari 75% emisi karbon dunia bersumber dari energi fosil. Kalau kita lihat juga kontribusi ASEAN terhadap pertumbuhan permintaan energi global dari 2010 menuju proyeksi 2035 dalam IEA tahun 2024 adalah 11% menuju 25%. Nah, negara ASEAN juga sedang berindustrialisasi nih, yaitu energi fosil masih menjadi tulang punggung produksi permintaan kawasan permi- tulang punggung produksi dan permintaan energi di kawasan ini diproyeksikan akan naik hingga 70% pada tahun 2040. Selain itu, ada juga ketergantungan FDI di mana ekspansi ekonomi ASEAN sangat tergantung pada arus investasi asing. Nah, yang menurut Pollution Heaven Hypothesis, justru investor asing sangat tertarik pada energi yang murah dan regulasi yang longgar seperti pada negara-negara yang masih berkembang. Diperkirakan emisi CO2 tahunan dunia sebesar 35 miliar ton dari energi fosil dan industri. Di sini menjadikan fosil menjadi ancaman utama kualitas lingkungan. Adapun research gap yang saya ambil adalah ada beberapa temuan empiris yang tidak konsisten yang ada pada Nur Mozahid, Posai, Mangkabuna Kaukal, dan juga Nepua yang melaporkan arah kausalitas yang bertentangan gitu. Ketiga variabel belum pernah diuji juga secara simultan dalam satu sistem yang saling terkait di kawasan ASEAN. Lalu kebijakan parsial juga gagal memutus rantai ketergantungan energi fosil selama keterikatan simultan ini belum dapat dipahami. Fokus ini juga akan diambil di eksklusif ASEAN 6. Dan saya juga akan melihat bagaimana hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya dengan ARDL PMG plus kausalitas panel. Nah, ini adalah pertanyaan dan tujuan penelitian saya, di mana apakah terdapat hubungan kausalitas antara konsumsi energi fosil dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN? Yang kedua adalah apakah terdapat hubungan kausalitas antara konsumsi energi fosil dan foreign direct investment di negara-negara ASEAN? Yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan foreign direct investment di negara-negara ASEAN? Dan tujuannya adalah mengetahui arah kausalitas ketiga pasangan variabel tersebut, serta hubungan jangka pendek dan jangka panjang sebagai dasar kebijakan energi dan investasi yang berkelanjutan. Ini ada beberapa landasan teori yang saya ambil. Pertama, ada teori dari environmental cost-net curve, di mana degradasi lingkungan akan naik seiring dengan menaiknya pendapatan. Lalu, nantinya akan menurun setelah titik balik. Kurvanya akan berbentuk huruf U. Yang kedua, ada pollution heaven hypothesis, yaitu investasi dari negara maju mengalir ke negara-negara berkembang dengan regulasi lingkungan yang longgar dan energi yang murah. FDA tertarik pada intensitas fosil yang tinggi. Lalu ada juga teori pertumbuhan yang klasik dan solo yang berkata bahwa energi adalah input produksi yang mendorong output. Investasi harus terus naik agar pertumbuhan berkelanjutan. Lalu ada juga paradigma Oli atau Oli Dunning,
yaitu FDI ditentukan oleh ketiga pengaruh, yaitu ownership, location, dan internalization. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan location advantage berupa ukuran dan potensi pasar. Dan ini ada beberapa kerangka pemikiran dan hipotesis yang saya ambil, yaitu ada hipotesis H1, di mana hipotesis H1 pertama berkata bahwa ada hubungan kausalitas antara konsumsi energi fosil dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hipotesis H1 kedua, ada hubungan kausalitas antara konsumsi energi fosil dan foreign direct investment di negara-negara ASEAN. Dan H1 yang ketiga adalah ada hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan foreign direct investment di negara-negara ASEAN. Dan ini adalah bab 3, metode penelitian yang saya akan uji, yaitu saya akan menggunakan 6 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dengan kontributor utama kawasan dengan data yang konsisten dan memadai. Lalu yang kedua, periodenya ada 2005 sampai 2024, data tahunan 20 tahun dengan total observasi 6 kali 20, yaitu 120. Data saya akan menggunakan data sekunder dan berbentuk panel. Lalu alat analisis saya akan menggunakan Fuse 12 dengan uji akar unit panel, kointegrasi, ARDL PMG, dan kausalitas Dmitry-Suhurlin dalam framework Toda Yamamoto. Nah, saya juga akan menganalisis apakah ordo variabel ini berada di integrasi stasioner ataupun stasioner tingkat level maupun stasioner di tingkat first difference gitu. Jika semua variabel berada di ordo stasioner pada tingkat level, maka saya akan menguji dengan var. Jika semua ordo variabel stasioner pada tingkat first difference, maka saya akan menguji dengan VECM. Namun, setelah saya uji, kombinasi ordo integrasi level dan first difference membuat saya menggunakan ARDL PMG dan Toda Yamamoto karena sesuai dengan syarat ketentuan metode penelitian. Untuk hal ini, saya mengambil data dari Our World in Data dengan data pengukuran konsumsi energi fosil menggunakan konsumsi energi per kapita ditransformasi dengan LN. Lalu pertumbuhan ekonomi saya menggunakan GDP per kapita USD ditransformasi dengan LN dan FDI inflows sebagai persen dari GDP tanpa LN karena mengandung nilai negatif. FDI juga membuat nilai negatif karena ada negara yang terdampak oleh COVID-19 sehingga tidak bisa di-lock, dan inilah sumber kombinasi di mana variabel FDI merupakan variabel yang stasioner pada tingkat level, sedangkan dua variabel lainnya yaitu konsumsi energi fosil dan pertumbuhan ekonomi stasioner pada tingkat first difference. Nah, ini ada tahapan metode analisis data. Yang pertama, untuk uji stasionaritas, saya akan menggunakan LLC dan IPS untuk mengidentifikasi ordo integrasi tiap variabel untuk menghindari regresi lancung. Yang kedua, saya akan menggunakan uji kointegrasi panel dari Pedroni 1999 untuk mendeteksi keseimbangan jangka panjang antar variabel. Yang ketiga, saya akan menggunakan log optimum Farlock order kriteria menetapkan dengan menggunakan framework Toda Yamamoto di mana K plus DMX. Dan yang keempat, saya akan menggunakan ARDL PMG untuk mengestimasikan hubungan jangka panjang dan jangka pendek menggunakan error correction model. Lalu yang kelima, saya menggunakan kausalitas Dmitry-Suhurlin dalam framework Toda Yamamoto, di mana dalam framework Toda Yamamoto, VAR dalam level dengan total lag K plus DMX, di mana lag optimum saya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil dari pengujian data, di mana untuk stasioner statistik deskriptifnya bisa dilihat di layar ada 120 observasi data. Lalu untuk hasil uji akar unit LLC dan IPS, dua variabel stasioner pada tingkat first difference yaitu fosil dan
konsumsi energi fosil dan pertumbuhan ekonomi. Lalu satu variabel lainnya yaitu FDI, stasioner pada tingkat level, yaitu pada pada ordo 0. Nah, karena ini maka saya tidak bisa mengambil FECM dan VAR karena tidak berintegrasi di ordo yang sama. Sehingga saya menggunakan ARDL PMG dan Dumitrescu-Hurlin dengan framework Toda Yamamoto menjadi pilihan metodologis yang paling tepat. Berikut adalah uji kointegrasi lak optimum, di mana saya menggunakan uji kointegrasi panel Pedroni, yaitu di sini mengisyaratkan adanya hubungan jangka panjang yang kuat sehingga kita bisa melanjutkan ke uji ARDL PMG. Lalu untuk uji lag optimum di mana lag 1 merupakan lag optimum pada VAR dengan kriteria SC dan Haki gitu karena data yang saya punya itu data terbatas yaitu hanya 20. Nah, dengan framework Toda Yamamoto, maka K plus Dmax sama dengan 2. Dengan demikian, saya akan menguji nanti akan pada lag 2. Berikut adalah juga ARDL PMG, di mana di sini bisa dilihat bahwa ada probabilitas ketika variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi, di mana energi fosil dan GDP terikat hampir proporsional dalam jangka panjang. FDI mendorong konsumsi fosil jangka panjang, tetapi tidak signifikan bagi GDP. Untuk error correction term, kedua, persamaan dua signifikan dan konsumsi fosil menyesuaikan menuju keseimbangan, tapi tidak signifikan dan konsisten dengan GDP sebagai variabel penggerak, begitu. Nah, ini adalah uji kausalitas Dumitrescu-Hurlin dalam framework Toda Yamamoto, di mana like-nya ada like 2. Di sini terlihat bahwa energi fosil tidak menyebabkan FDI, H0 ditolak, maka H1 diterima. Energi fosil menyebabkan FDI. Lalu yang kedua, FDI tidak menyebabkan energi fosil, H0 diterima. GDP tidak menyebabkan FDI, H0 ditolak, berarti ada kausalitas, yaitu GDP menyebabkan FDI. Lalu FDI tidak menyebabkan GDP, H0 diterima. GDP tidak menyebabkan energi fosil, pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan energi fosil, H0 ditolak, maka ada hubungan pertumbuhan ekonomi yaitu menyebabkan energi fosil. Energi fosil tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi, H0 diterima. Nah, ketiga hipotesis penelitian diterima, namun seluruhnya berbentuk kausalitas satu arah, yaitu pertumbuhan ekonomi terhadap FDI signifikan, lalu energi fosil terhadap FDI signifikan, dan GDP dan pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi energi fosil. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa FDI adalah pure reservoir dan GDP adalah motor penggerak sistem energi dan investasi di ASEAN. Berikut adalah hasil pembahasan temuan dan dukungan teori bahwa energi fosil menyebabkan FDI sesuai dengan teori pollution heaven hypothesis dan intensitas energi fosil adalah energi murah dan regulasi yang longgar, menarik investor industri padat energi. Lalu GDP juga atau pertumbuhan ekonomi menarik FDI sesuai dengan hipotesis Olidoni yaitu location advantage, di mana ukuran pasar menjadi daya tarik utama FDI. Pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan konsumsi energi fosil sesuai dengan conservation hipotesis. Pertumbuhan mendorong konsumsi energi, bukan sebaliknya. Konsisten dengan beberapa penelitian, di sini ada Yildirim tahun 2014, Munir dan Shim tahun 2020 untuk Indonesia, Malaysia, Thailand. Oke, ada beberapa kesimpulan di sini bahwa konsumsi energi fosil menyebabkan FDI, peningkatan konsumsi energi fosil mendorong masuknya FDI. Arus baliknya tidak terbukti signifikan. Pertumbuhan ekonomi menarik investasi asing, namun tidak sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan konsumsi energi fosil,
sementara tidak sebaliknya, dan dalam jangka panjang, konsumsi energi fosil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, GDP dan FDI mendorong konsumsi energi fosil, hubungan hampir proporsional. Dan untuk mekanisme correction, negatif pada kedua persamaan, namun signifikan pada persamaan dengan dependen konsumsi energi fosil, penyesuaian 19,8% per tahun. Ada beberapa penutup dan implikasi kebijakan, yaitu mungkin yang saya bisa berikan adalah transisi energi perlu dirancang secara hati-hati. Ketergantungan fosil saat ini turut menopang daya tarik FDI kawasan. Lalu juga perkuat pertumbuhan ekonomi domestik sebagai magnet investasi, evaluasi efektivitas insentif FDI yang belum terbukti mendorong GDP, kebijakan konservasi energi aman bagi pertumbuhan. Kausalitas berjalan dari GDP ke energi bukan sebaliknya, sehingga efisien transisi dapat dijalankan dengan percaya diri. Lalu penelitian selanjutnya adalah perluas sampai ke Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk mendapatkan data lainnya. Lalu gunakan Fourier metode Yamamoto panel untuk mengakomodasi struktur BRICS. Tambahkan variabel kontrol, lalu juga analisis heterogenitas kausalitas per negara dan periode data yang lebih panjang. Terima kasih. Mungkin itu penelitian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penelitian ini, dan saya memohon arah, masukan, dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.